Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan untuk Bapak Ibu, peserta pelatihan sekolah penerima BOSP dengan kinerja terbaik tahun 2026. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua, hari ini kita sudah masuk dengan hari ketiga kegiatan pelatihan kita yang sebelumnya Bapak Ibu sudah menerima beberapa materi dari fasilitator-fasilitator sebelumnya. Hari ini kita dipertemukan untuk membersamai kegiatan ini dengan materi digitalisasi pembelajaran. Namun sebelum ke situ Bapak Ibu, perkenalkan saya Arfiani Babai. Keseharian saya bertugas di SMP Negeri 1 Menuju. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan mendampingi Bapak Ibu dengan materi tentang pemanfaatan berpikir komputasional atau coding dan kecerdasan artifisial untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan untuk materi ini? Mari kita coba lihat bersama. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk ini indikator hasil belajar yang kita sudah pelajari Bapak Ibu sudah dengan kegiatan-kegiatan digitalisasi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan memperkuat tentang termanfaatkannya penguatan berpikir komputasional atau coding dan kecerdasan artifisial untuk pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, kita coba lihat untuk subpokok materinya yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu penguatan berpikir komputasional sebagai dasar prompting, kemudian penyusunan modul ajar, pembuatan media pembelajaran, perancangan MPI, penyusunan asesmen, etika penggunaan kecerdasan artifisial, dan kecerdasan artifisial untuk diferensiasi pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah peta materi yang akan kita capai hari ini. Selanjutnya kita ke bagaimana sebenarnya berpikir komputasional itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan diajak bagaimana kita bisa berpikir secara sistematis untuk memecahkan masalah dengan prinsip-prinsip ilmu komputer. Termasuk di dalamnya adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, mengenali pola, menyaring informasi, dan menyusun langkah-langkah algoritmik. Intinya, di computational thinking itu bukan hanya sekedar belajar tentang coding, tetapi bagaimana kita bisa melatih otak agar mampu berpikir logis, terstruktur dan kreatif dalam menghadapi persoalan yang kompleks tentunya. Nah Bapak Ibu, di lapangan itu kita banyak menemukan berbagai masalah yang sering kita diperhadapkan dengan murid-murid kita. Di computational thinking ini Bapak Ibu ada 4 komponen utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah decomposition, kemudian ada pattern recognition atau mengenali pola, kemudian ada abstraction, menyaring informasi penting, dan ada algorithmic thinking, yaitu membuat langkah sistematis. Selanjutnya, kita coba lihat apa yang akan kita lakukan pada dekomposisi. Dekomposisi ini Bapak Ibu, di sini kita akan memproses suatu masalah yang akan kita pecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Hal yang paling sederhana mungkin Bapak Ibu, pada saat kita menyusun bagaimana pembelajaran kita menjadi lebih bermakna, ada masalah-masalah yang kita temukan yang kemudian nanti akan menjadi beberapa bagian. Misalnya, apakah peserta didik kita itu memahami materi yang akan kita belajarkan? Kemudian, apakah media pembelajaran yang kita terapkan, yang kita gunakan pada hari itu cukup menarik tidak untuk murid-murid kita? Ada lagi Bapak Ibu, dari
bagaimana memahami materi, apakah media itu menarik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah metode pembelajaran yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan materi yang kita pilih? Dan atau apakah asesmen itu mampu mendorong partisipasi murid-murid kita di kelas? Nah, ini Bapak Ibu yang kita lakukan pada dekomposisi. Nah, dengan memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menemukan solusi dari hal-hal atau dari masalah-masalah yang kita temukan di kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada pada pola pikir yang kedua itu adalah pengenalan pola. Nah, di pengenalan pola di sini Bapak Ibu, kita diminta untuk bagaimana kita mampu mengidentifikasi kesamaan ataupun kecenderungan atau keteraturan dari suatu masalah yang terjadi tadi. Itu. Nah, contoh di sini ada siswa, misalnya siswa cepat memahami materi jika menggunakan gambar. Nah, ini sering kita temukan Bapak Ibu. Di kelas-kelas kita kadang kita menemukan ada murid-murid kita itu memang dia benar-benar mampu atau cepat untuk mengenali, memahami materi itu ketika dia menggunakan gambar. Nah, ada juga siswa itu lebih tertarik pada contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lain ada siswa yang lebih aktif bekerja dalam kelompok ketika dia bekerja kelompok. Dan ada juga, nah, dari informasi tersebut itu merupakan pola yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga informasi ini bagaimana murid itu memahami materi jika menggunakan gambar misalnya, dengan murid yang lebih tertarik dengan contoh sehari-hari, atau mana murid yang lebih aktif bekerja dalam kelompok. Semua informasi Bapak Ibu yang merupakan pola yang dapat digunakan untuk memperbaiki pelajaran, sehingga pengenalan pola dalam prompting itu sangat penting ya untuk dimasukkan pada pola-pola yang akan kita buat promptnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau membuat atau menyelesaikan, menghasilkan ya apa yang ingin kita capai sesuai dengan kebutuhan murid kita, Bapak Ibu, ini ada contoh untuk membuat prompt ya. Contoh untuk membuat prompt, bagaimana aktivitas pembelajaran di kelas itu yang semuanya mengarah pada kemampuan mengidentifikasi sebuah kesamaan, kecenderungan, atau keteraturan dalam suatu masalah. Nah, kita bisa lihat contoh yang ada di sini, itu adalah buat aktivitas pembelajaran yang melibatkan kerja kelompok, menggunakan gambar, dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ini salah satu contoh prompt yang sederhana Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah abstraksi. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini Bapak Ibu? Di sini bagaimana kita mengidentifikasi informasi, kemudian mengabaikan informasi yang tidak relevan. Jadi ketika di dalam di dalam materi yang nanti kita memberikan pemahaman kepada murid-murid kita, itu Bapak Ibu ada informasi-informasi mungkin yang kurang relevan dengan materi yang akan kita sampaikan atau materi yang akan kita belajarkan dengan murid-murid kita, itu mungkin bisa terabaikan. Kemudian gunakan analogi yang sederhana. Bagaimana mengajar murid-murid kita dari hal-hal yang abstrak itu menjadi lebih real di kehidupan mereka dengan menganalogikan dengan materi yang kita ajar yang abstrak menjadi lebih real untuk anak-anak kita. Kemudian memvisualisasikan inti masalah. Tuh. Dan yang terakhir adalah algoritma. Nah, di algoritma ini Bapak Ibu, kita akan diminta untuk menyusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Jadi algoritma itu adalah serangkaian langkah yang akan kita susun, langkah-langkah yang kita susun untuk menyelesaikan masalah. Langkah yang kita susun tentunya secara sistematis. Ya, contohnya misalnya pada saat kita menyiapkan rencana pembelajaran,
kita menyiapkan rencana pembelajaran, pasti sudah menentukan tujuan pembelajaran. Jadi yang utama itu adalah menentukan tujuan pembelajaran. Untuk apa tujuan pembelajaran? Tentu Bapak Ibu kita ingin tahu akhir dari pembelajaran kita itu untuk apa. Itu. Kemudian menentukan materi yang akan diajarkan. Memilih metode pembelajaran, menentukan media pembelajaran, menyusun asesmen, melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir adalah melakukan refleksi dan tindak lanjut. Bapak Ibu Gwena, sampai di sini untuk computational thinking-nya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang, mengapa melibatkan KA untuk pembelajaran? Nanti kita lihat bersama Bapak Ibu, KA yang biasa kita gunakan, ini melibatkan KA dalam pembelajaran kita. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. Kemudian efisiensi waktu untuk guru, tentunya waktu lebih efisien dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Akses sumber belajar yang lebih luas. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mampu meningkatkan keterampilan abad 21 tentunya. Dan yang kelima adalah mendukung pembelajaran inklusif. Kenapa? Karena di KA ini banyak membantu murid-murid kita dengan kebutuhan khusus melalui adaptasi materi dan metode yang sesuai tentunya, sehingga pembelajaran lebih inklusif dan merata tentunya untuk semua murid sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu bahwa KA itu tidak kuat. Maksudnya KA itu kuat tapi tidak sempurna. Kalau digunakan tanpa pemahaman, justru akan bisa menyesatkan, bahkan membuat siswa kita menjadi pasif. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat bersama bahwa resiko yang perlu diwaspadai dalam pemanfaatan KA itu biasnya. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi bias ketika ada sesuatu jadi tidak adil atau berat sebelah. Kemudian halusinasi, kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, plagiarisme, dan yang kelima adalah ketergantungan atau kecanduan terhadap KA itu sendiri. Kenapa? Karena terlalu seringnya menggunakan KA membuat seseorang kurang berpikir kreatif, kurang berpikir kritis, dan bahkan jarang berinteraksi sosial karena terlalu bergantung pada teknologi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, kita pahami bersama tentang resiko-resiko dalam pemanfaatan KA. Jadi kita perlu waspada dari kelima aspek ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa poin yang disarankan untuk menggunakan KA dengan bijak, ya. Jadi yang pertama adalah KA itu kita gunakan tentunya sebagai alat bantu. Jadi bukan sumber dari segala sumber pemahaman atau pembelajaran yang akan kita bawakan. Tetapi ini merupakan alat bantu yang tentunya bisa kita gunakan untuk mengecek kesesuaian materinya. Bapak Ibu, selanjutnya kita coba lihat bersama bagaimana peran KA dalam diferensiasi pembelajaran. Nah, di sini kita lihat bersama Bapak Ibu, untuk KA dapat membantu guru dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, menyederhanakan materi. KA dapat mengubah materi yang kompleks menjadi lebih sederhana. Kemudian yang kedua, menyesuaikan tingkat kesulitan. Dan yang ketiga, menyediakan beragam media. Yang keempat, memberikan dukungan belajar tambahan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam konteks pengembangan media pembelajaran, literasi bukan sekedar perbaikan teknis, tetapi merupakan bagian dari proses desain pembelajaran itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, bagaimana rencana penerapan digitalisasi pembelajaran saat Anda kembali ke sekolah, Bapak Ibu masing-masing? Oke, baik Bapak Ibu, saya tunggu
perencanaan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu kembali ke sekolah masing-masing dengan rencana digitalisasi pembelajaran yang akan Bapak Ibu terapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya semua. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.